pagi, selamat hari Minggu, dan juga saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, bagi kita yang masih mau ke toilet, masih ada kesempatan, silakan mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya ibadah kita nanti tidak terganggu atau kita tidak keluar masuk. Dan yang kedua, bagi yang membawa HP, supaya HP-nya kita nonaktifkan saja, supaya HP tidak mengganggu fokus konsentrasi kita selama kita beribadah, dan benar-benar kita hanya untuk memuji Tuhan. Dan yang ketiga, bagi anak-anak kami yang dibawa oleh orang tuanya, silakan dijaga dengan baik, dengan tertib, supaya anak-anak kita juga terbiasa mengikuti ibadah dengan tertib, tidak keluar masuk atau tidak lari-lari. Yang di belakang itu kursi untuk aser, tolong jangan diisi, silakan isi yang di depan. Ya, nanti untuk orang-orang tua yang bawa anak, silakan kursi yang di belakang dikosongkan yang dekat dinding. Itu untuk aser dan untuk ibu-ibu yang membawa anak-anaknya. Mari kita nyanyikan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan Yesus, amin. Mari kita satukan hati, kita datang sebagai penyembah Tuhan. Kita benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita, hati kita, seluruh kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap sama buat kami. Ajar kami juga membalas kebaikan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami tahu apa yang ada pada kami tidak akan dapat membalas kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami persembahkan yang terbaik
saling bersalaman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Haleluya. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah terbatas buat kita. Kasih Tuhan yang telah memberkati saudara kita. Haleluya. Kasih Allah kesudahan selalu ada setiap hari, kapanpun tak pernah berakhir sebelum. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah kesudahan selalu baru setiap hari, kapanpun tak pernah berakhir sebelum hidupku. Dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji Dia, menyanyikan pujian haleluya. Nyanyi barulah Sang Raja, nyanyi barulah Sang Raja. Selamanya haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua semoga kasih Allah kesudahan selalu baru setiap hari. Haleluya. Mari angkat pujian ini. Sekali lagi katakan. Kasih Allah kesudahan selalu baru setiap hari. Kapanpun tak pernah berakhir sebelum hidup. Sukacita Tuhan katakan. Kasih Tuhan kekal selama-lamanya, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kita mau katakan Tuhan terima kasih. Kebaikan Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Asalkan kita mau tetap setia kepada Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Kan syukur kepada Tuhan. Tetap naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih kuat dari dosa.
kita kembalikan kepada Tuhan. Apapun profesi kita, kita diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya ku naikkan syukur, semuanya ku akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hindari, hanya untukmu akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hindari, hanya untukmu akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hindari, hanya untukmu hidup yang kau hindari, hanya sekali lagi hidup yang kau hindari, hanya untukmu. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan kita Haleluya. Lagi di dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita semua yang ada di sini. Biar Tuhan mencium setiap persembahan hidup kita yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati waktu kami bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan menjadi tempat sembunyian kami, ketenangan kami. Karena hanya Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus ajar kami untuk
Ishak, Elohim Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah hari langit dan bumi, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Yehosua, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Di sebelah kanan Allah Bapa dan mencurahkan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang suci. Kami siap dilawan, kami siap diurapi, karena tubuh kami adalah rumah kediaman-Mu. Datanglah Roh Kudus, urapilah kami supaya kami menjadi ciptaan yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan jiwa yang baru. Kau lepaskan kami dari segala yang jahat. Engkau lepaskan kami dari segala perbudakan, perhambaan terhadap dosa, terhadap hawa nafsu duniawi. Kau lepaskan kami dari segala tipu daya iblis yang menggoda kami, yang menyesatkan kami dengan segala bentuk godaan harta duniawi. Datanglah kerajaan-Mu, gembalakanlah jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami menerima kebenaran yang dari Tuhan, kebenaran yang menyelamatkan kami, kebenaran yang membawa kami kepada kemerdekaan untuk menerima kasih karunia Kristus yang tidak terbatas. Kiranya turun atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari sama-sama kita katakan, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, dalam firman Allah ada roh Allah. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, di dalam firman Allah ada roh Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah ini tidak hanya sekedar pelengkap ibadah ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah ini adalah Allah sendiri yang sangat-sangat luar biasa merancang kehidupan kita. Nah hari ini tema firman Tuhan adalah istri Lot. Nah tidak mudah jadi istri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada istri Lot. Tentu saudara tahu ya kisah anak sekolah minggu, istri Lot jadi tiang garam. Ada juga istri Adam yang digoda oleh iblis sehingga jatuhlah ke dalam dosa. Nah, saya nggak mau menggosipkan istri hari ini, ya, cuma secara teologianya istri ini bicara tentang jemaat, tentang sidang jemaat, tentang kumpulan orang-orang percaya seperti yang dikatakan Yesus di Efesus. Jadi hari ini firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Kita buka dulu ya, kita baca bersama-sama Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 saya akan baca ayatnya yang ke-27. Maaf, ayat 28. Bapak Ibu baca nanti ayat 9 sampai ayatnya yang ke-33. Baik. Beginilah firman Tuhan, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. 2, 3.
Ya, saya harap kita semua mau ya belajar bersuara ya untuk Tuhan. Amin. Ya, jangan hemat-hemat dulu. Nah, karena firman Allah ini luar biasa, menjadi firman yang hidup. Ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. 2, 3. Ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saudara, ini kalau kita membaca, sebelum kita membaca kisah Lot ini, di atasnya itu kisah Nuh. Kisah tentang Allah membinasakan dunia ini. Setelah itu baru Allah berbicara tentang Lot. Yang sama juga, di mana Allah membinasakan, menghancurkan, meluluhlantakkan Sodom dan Gomora sehingga tidak berbekas, tidak ada lagi. Nah, dua peristiwa ini adalah dua peristiwa tentang bagaimana Allah memperlihatkan, menyatakan siapa Allah itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa Tuhan itu? Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita tadi membaca istri Lot, ya, mungkin dalam pikiran kita ketika dia berlari meninggalkan Sodom dan Gomora yang sedang di bumi hanguskan oleh Tuhan, di mana api turun dari langit. Dan sepertinya kalau kita bikin sandiwara, istri Lot lari, terus dia lihat, jadi tiang listrik, jadi tiang garam. Nah, yang mau saya jelaskan itu, ya, saudara pernah nggak mendengar kata firman Tuhan yang berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pernah dengar? Kalau belum pernah, kita baca. Ayo kita baca aja lah. Ya, Lukas 12, kita baca ayat 30. Tiga puluh tiga atau 34 itu. Ayat 34. Ya, Lukas 12 ayat 34. Nah, ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada. Nah, ayat ini bukan main-main. Ini menentukan keselamatan saudara. Halo? Nah, ini saya tanya ibu. Sebelum saya tanya ibu-ibu, anak-anak, kalian pernah jumpa uang nggak di kocek bapak kalian? Ya, jawab aja, pernah nggak? Sering ya, bapak-bapak itu suka lupa duitnya. Ya nggak ibu? Pas mencuci, ada. Iya kan? Nah, itu bapak-bapak lupa itu hartanya. Karena memang hatinya nggak di situ. Saya puji bapak-bapak kali ini karena saya juga gitu. Ya, duit nanti, kok ada ya? Seringkali bapak-bapak itu duitnya ketinggalan di kantong, ya bapak. Oh, beda mungkin bapak-bapak di sini. Ya. Tapi anak-anak, pernah nggak kalian ketemu duit mama kalian? Begitu bapak-bapak lah saya tanya. Begitu ibu-ibu kekurangan duit, mana duitku tadi? Pernah nggak ditanya bapak-bapak? Mana duitku tadi? Kok tinggal segini? Dia tahu itu. Iya kan? Kenapa Bu Ibu? Karena coba ibu-ibu baca.
Nah ini ibu-ibu dengan istri Lot ini podo ae sami mawon. Jangan coba-coba ganggu uang istri. Tahu dia berapa kurangnya, tahu. Karena apa? Bukan ingatannya yang kuat, hatinya di situ. Gimana kalian ngomong itu? Ayo, gampang mana? Nipu mama atau bapak sendiri? Hah? Mak minta duit, berapa duit? Nah gitu. Beli apa? Berapa harganya? Nah ya kan, bisa nggak pinjam punya temanmu? Saya jangan beli buku. Nah makanya ibu-ibu, ini istri Lot ini mungkin hal itu sepele ya, tapi di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ini dosa yang ada di dalam pribadinya istri Lot. Nah saya akan jelaskan. Nah kalau kita mau mengerti ayat ini, saudara, tadi beberapa khotbah saya dengar nggak ada yang matching sama yang saya maksud. Saya coba cari istri Lot, beberapa hamba Tuhan saya coba dia khotbah tentang apa sih kalau istri Lot. Nah, ya kita lihat saudara. Nah ini akan saya ceritakan sebuah kisah tentang hamba Tuhan juga teman saya. Lihat ayat 31. Coba kembali ke 31 Lukas 17. Nah, lihat ya. Jadi masalahnya bukan sesimpel lari dari Sodom, lihat terbakar, jadi tiang garam. Nggak sesimpel itu. Mulai dosa itu dari hatinya istri Lot. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kita harus hati-hati. Karena hati istri Lot itu nggak ikut tinggal di Sodom bersama hartanya yang terbakar itu. Nah lihat di sini ya, ingat ini diumpamakan Tuhan persis dengan akhir zaman. Nanti silakan baca di rumah. Lihat ayat 31. Barang siapa pada hari itu, pada hari apa maksudnya? Pada hari penghakiman. Pada hari di mana Tuhan membinasakan Sodom, pada hari di mana Tuhan membinasakan zaman Nuh, dan pada hari terakhir nanti pada hari penghakiman, Tuhan sudah kasih peringatan kepada istri Lot juga. Tuhan sudah kasih peringatan, iya nggak? Kepada Nuh dan keluarganya Tuhan juga udah kasih peringatan. Jadi jangan kita bilang Tuhan udah kasih peringatan. Nah ketika terjadi hari H nanti, entahkah itu orang menyebutnya hari kiamat, entah orang menyebutnya hari penghakiman, atau zaman akhir di mana Tuhan melenyapkan seluruh bumi ini seperti Dia melenyapkan Sodom dan Gomora, di mana Tuhan membinasakan orang berdosa seperti Tuhan membinasakan manusia zaman dulu. Pada hari itu terjadi, ingat ayat ini. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan dia kembali ke rumahnya ketika dilihatnya rumahnya dibinasakan oleh Tuhan. Ayat 32 baru katakan, ingatlah akan istri. Waktu kami dikumpulkan kemarin di aula, di situ dijabarkan oleh tim penanggulangan bencana. Ada polisi, ada tentara, dan terakhir dia mengasih wejangan. Wejangannya apa? Kebanyakan pada waktu bencana, banjir atau gempa bumi, terjadilah banyak korban. Karena apa? Sebenarnya orang-orang itu sudah selamat, tapi karena dia mengingat di rumahnya masih ada surat-surat, di rumahnya masih ada barang-barang berharga, orang yang selamat tadi, dia balik lagi ke rumahnya. Ketika dia sampai ke rumahnya, disitulah terjadi hantaman, disitulah dia mati. Itu yang terjadi ketika zaman Lot.
Itu BPBD sendiri tuh yang kemarin memberikan apa? Jadi ketika dibilangnya lagi, ketika terjadi pemadaman, misalnya banyak kebakaran-kebakaran, ya, kenapa petugas-petugas pemadam itu ada yang meninggal? Bukan karena dia punya penyakit, ya, bukan karena dia sakit paru-paru. Terus dia ingat ketika kita membakar lalang, contohnya katanya, lalang atau gambut yang kita terbakar. Terus begitu dia disemprot, begitu dia disiram air, itu ada zat yang terjadi sedemikian rupa perubahan zat itu. Dan saya lupa nama kimianya kemarin, warnanya kekuning-kuningan katanya. Dan itu yang menyebabkan orang ini mati. Petugas-petugas ini mati. Dan itu zat berbahaya sekali, katanya. Warnanya kekuning-kuningan. Dan begitu terhirup sama petugas, begitu tadi bukan karena asap api yang lagi menyala, itu orang mati katanya. Bukan karena asap kebakaran yang lagi membara itu, enggak. Tapi begitu ketemu dengan api, bus. Nah, barang yang terbakar tadi berubah zatnya karena bercampur dengan air tadi, sehingga mengeluarkan racun. Nah, itu yang dihirup, itu yang membuat orang meninggal. Nah, saudara, jadi dia cerita kebanyakan korban itu tadinya udah selamat, tapi karena ingat di rumah, makanya orang penanggulangan bencana itu mengasih solusi. Makanya siapkan di rumah kita, kalau tempat rumah kita sering terjadi bencana, bikin tas, di mana tas itu isinya semua barang berharga dan surat berharga. Begitu terjadi bencana, langsung bawa satu tas pergi, lari. Nah, kalau kamu sudah lari, terus ingat barangmu di rumah, kamu kembali. Disitulah kebanyakan orang meninggal. Nah, yang terjadi dengan istri Lot bukan karena dia hanya sekedar menoleh. Saudara, ayat ini berkata, barang siapa nanti kalau sudah berada di ladang terus terbakar rumahmu, jangan kau kembali ke rumahmu. Kalau engkau berada di peradilan, jangan kembali. Ingatlah akan istri Lot. Berarti apa? Istri Lot itu balik kanan. Nah, saudara, dulu teman saya pendeta suami istri, belum punya anak. Yang dari Kalimantan, kan banyak sungai. Di sungai, waktu itu air sungai besar, banjir lah gitu. Jadi sudah dekat ke pelabuhan sungai ini, kapal ini tenggelam. Kapal kayu, kapal penyeberangan sungai lah, tidak kalah besar. Nah, si pendeta sama istrinya berhasil selamat. Udah di darat, udah berdiri, melihat perahu itu udah mulai karam dan nggak nampak lagi atapnya. Terus tiba-tiba istrinya bilang sama suaminya, "Pak, tasku masih di dalam." Nah, suaminya bilang, "Iya." Nah, dia pikir karena ini sungai, dia balik lagi, dilarang sama orang, dia nggak mau. Suami menyelam lagi mengambil istrinya, mengambil tas dalam perahu yang tenggelam, nggak balik-balik. Itulah yang terjadi, saudara. Dan istrinya menyesal seumur hidup. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hati. Karena hati si istri berada di tas. Ini suami istri pendeta. Ini bukan masalah pendeta atau bukan. Semua kita, termasuk istri Lot, termasuk istri Adam yang bernama Hawa, termasuk kita semua yang ada disebut jemaat, bahwa ketika Allah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ini sebuah peringatan keras. Saudara pernah dengar pepatah nggak? Ayam mati di lumbung. Di mana? Di lumbung. Ini anak-anak kita udah pada nggak tahu pepatah dulu ya.
Nah, yang lebih gampang, semut mati di mana? Manisan. Tidak kayak kita mati kelaparan baru disebut mati. Nah, ini pepatah ini tajam. Ayam mati di lumbung padi, padahal di lumbung padi gudangnya makanan. Nah, kenapa dikatakan oleh pepatah semut mati di manisan? Lihat nggak? Taruhlah madu atau gula dikaramelkan, taruh di lantai gitu. Sekelilingnya ada semut nggak? Bisa dites. Besok lihat semutnya bermatian nggak di situ? Bisa kita observasi. Ini bukan sekedar pepatah kosong, ini pepatah yang benar-benar terjadi. Ayam mati di lumbung padi, semut mati karena manisan. Serahkanlah cairan gula di lantai. Ya, di rumah kita. Tengok besok. Bermatian itu semut-semut yang berada di sekitar mengelilingi. Kenapa dia mati? Nah, makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, itu kematian. Halo? Amin? Ini ngeri kali Bapak Pendeta ini. Terus gimana? Saya mau tanya. Yesus pernah bertanya, bisa nggak saudara jawab pertanyaan ini? Untuk siapa harta yang kau sediakan itu? Ayo. Nah, ini jujur jawab di hati. Saudara kerja. Saudara kumpulkan uang, kumpulkan investasi, uang di deposito, harta, apa semua. Saudara tabur, jadikan tanah, jadikan rumah, jadikan perhiasan. Simpan harta banyak-banyak. Terus Yesus ini Tuhan Yesus, nanti saya kasih tahu ayatnya. Terus Yesus bertanya, untuk siapa kau sediakan hartamu? Nah, ketika terjadi Allah membinasakan Sodom dan Gomora, pertanyaan itu dijawab oleh istri Lot. Bahwa harta itu dipersiapkannya untuk justru kematiannya. Apakah kekayaan yang saudara simpan itu membawa saudara pada kematian? Semakin banyak saudara menyimpan harta, akan semakin sulit saudara untuk diselamatkan. Makanya kata Yesus apa? Sukar sekali bagi orang yang beruang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Halo? Ya, yuk baca Lukas 12 ayat 21. Ini pertanyaan Yesus kepada orang kaya. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Begini firman Tuhan, Lukas 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, ingat ya, tetapi firman Allah kepadanya, kepada siapa? Hai engkau orang bodoh. Ini orang kaya nih. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan ini untuk siapakah itu nanti? Bisa saudara jawab? Nah, apakah ini maksudnya, apakah harta yang kau simpankan itu bisa menyelamatkan engkau? Justru dia merenggut jiwamu. Justru dia menawan hatimu, menawan seluruh hidupmu untuk bertahan di situ seperti istri Lot. Makanya ketika istri Lot sudah selamat, tapi hatinya masih terikat dengan hartanya, dia balik kanan. Sebenarnya kadang-kadang penjahat lebih mengerti ayat ini. Dulu waktu zaman-zaman saya kecil kan muslim maling, muslim pencuri. Kalau sekarang mencurinya ada beda-beda. Ketika ada penodong, ketika ada orang menodongkan pistol, dia akan berkata begini, harta atau nyawa. Nah, ini kan klasik ini. Ketika ditaruh di sini, kamu mau pilih harta atau nyawa? Saudara pilih apa? Hah? Harta, Pak, katanya. Tuh,
bertanya, mati kita, diambilnya harta kita. Kalau kau bilang, pilihnya mau apa? Pulang kau, tinggalkan harta. Nah kadang-kadang orang nggak rela. Ini sebenarnya hal yang mudah. Ketika engkau kaya, apakah harta yang kau sediakan itu membuat engkau selamat? Lot itu kaya. Kaya Lot itu. Istri Lot itu banyak perhiasannya. Nah, ketika Tuhan menyelamatkannya dan dia sudah berada di zona aman, dia sudah berada di zona keselamatan itu, malaikat Tuhan lagi yang menggiring mereka keluar. Tapi itu tidak mampu menyelamatkan istri Lot. Bayangkan, itu bisa terjadi dengan kita. Itu bisa kita alami. Makanya dikasih Tuhan peringatan, nanti ketika anak manusia datang, kalau engkau berada di ladang, terus rumahmu dibakar, jangan kau balik. Kalau engkau berada di peranginan, terus rumahmu dibinasakan api dari langit, jangan engkau kembali. Nah, saudara, ayat 21 berkata begini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di mana? Di hadapan. Nah, tanya jawab sendiri. Engkau kaya nggak di hadapan Allah? Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa iblis ingin membinasakan kita. Iblis ingin membuat hidup kita binasa itu dengan cara harta. Iblis akan sangat mudah mengetahui di mana hati. Itu makanya tadi saudara saya kasih di awal tadi tentang ibu-ibu. Kenapa dia tahu uangnya berkurang? Uangnya diletakkan di sini nanti hilang, dia tahu. Kenapa bapak-bapak nggak tahu? Ya. Karena situ hatinya. Oh, itu lumrah Pak Pendeta. Kalau saudara bilang lumrah, berarti kau sama dengan istri lo. Itu tidak perkara biasa. Dan itu bukan perkara yang sifatnya lumrah dan manusiawi. Tidak. Amin? Tidak. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika istri Lot berbalik arah, ya, ketika istri Lot memutar langkahnya, langsung jadi tiang garam. Itu hukum bahwa Tuhan menyelamatkan kita hanya bagi orang yang hatinya ada pada Tuhan, artinya dia kaya di hadapan Tuhan. Amin. Kalau nggak bisa. Ayo, istri Lot apa cacatnya coba? Sehingga dia sudah diperhitungkan sebagai orang diselamatkan. Tuhan udah menyuruh malaikat datang, udah diutus malaikat untuk menyelamatkannya. Dan malaikat itu sendiri yang memegang tangannya bawa keluar. Tapi istri Lot binasa, bukan karena Tuhan gak sayang sama dia. Makanya filosofi ini harus kita jernihkan. Semua Tuhan ingin semua kita selamat. Amin. Tuhan ingin bapaknya Pandi selamat. Tuhan ingin Bapak Haloho selamat. Mengutus malaikat ke rumah kita untuk menyelamatkan kita, Tuhan pun mau. Tetapi kembali lagi yang menentukan di mana hatimu.
keputusan terakhirnya tetap berada pada kita. Amin. Di situ membuktikan bahwa hati istri Lot tidak ada pada Tuhan, hatinya ada pada hartanya. Di situ membuktikan sekaya-kayanya Lot. Lot itu kaya, saudara. Istri Lot itu kaya banget. Ya, tapi mereka tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kita itu tidak hanya bisa berargumen, oh Tuhan sayang. Betul, Tuhan sayang sama kita. Tetapi pada langkah keputusan ada pada, makanya tanya hati kita. Semua kita yang hadir di sini, apakah engkau pasti yakin engkau kaya di hadapan Allah? Kenapa kaya di hadapan Allah? Karena hartamu ada pada Dia dan hatimu ada pada Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau amin, puji Tuhan. Karena kita tidak tahu, makanya tadi saya jelaskan, Badan Penanggulangan Bencana waktu itu mengumpulkan kami, dia bilang orang kena bencana, ya kebanyakan terjadi sudah, dia selamat, dia balik lagi ke rumahnya, mati dia. Itu secara jasmani saja, itu gambarannya. Dan pepatah tadi mengatakan, di mana kamu menemukan mayat semut? Iya, bukan di got, bukan di jalan raya, di Malaysia. Jadi kalau kita sekarang memandang harta kita, Tuhan tidak larang kita punya harta, amin. Yang Tuhan bilang jangan hatimu ada di situ. Makanya Tuhan dari awal memberikan perintah, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Amin. Nah, secara teologis, harta itu disebut dengan mamon. Harta itu punya dewanya tersendiri. Harta itu adalah jelmaan dari iblis yang menarik hati semua orang. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika iblis ingin membelokkan Yesus dari rencana bahwa Yesus ingin menyelamatkan manusia, iblis mencoba membelokkan Yesus supaya dia tidak jadi juru selamat. Dengan cara bagaimana? Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Terus di puncak gunung yang tinggi dia perlihatkan semua kemegahan, semua kekayaan dunia, semua kerajaan dunia, dan iblis bilang, Yesus, semua itu aku kasih. Makanya begitu kita punya karir menanjak, punya harta banyak, saudara, jangan saudara lupa diri bahwa itu adalah jebakan iblis yang bisa membelokkan engkau kepada kebinasaan. Di Alkitab ada berapa orang kaya? Cerita di Injil lah, di Alkitab kebanyakan ya. Mulai dari Matius, Markus, Lukas. Pertama ada orang kaya yang selalu berpesta setiap hari, iya kan? Dan Lazarus yang miskin ada di depan rumahnya. Itu orang kaya yang kita lihat dalam Alkitab. Di mana dia berada? Di sorga atau di neraka? Di neraka. Padahal dia juga anak Abraham. Orang kaya yang kedua, itu yang kita baca tadi. Setiap tahun bertambah hartanya, setiap tahun bertambah hartanya, setiap hari bertambah hartanya. Akhirnya dia bilang, Tuhan, hartaku makin banyak, aku mau bikin lumbung untuk tempat menyimpan harta. Nah, apa kata Yesus kepada orang kaya yang kita baca tadi? Hai kamu orang bodoh, kalau malam ini diambil nyawamu, diambil jiwamu, untuk apa hartamu itu? Orang kaya yang kedua ini yang diceritakan di Alkitab juga binasa. Ada lagi orang kaya ketiga, orang muda yang kaya raya datang kepada Yesus, dan dia bilang, Yesus, saya mau masuk surga, saya mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal, saya mau masuk dalam kehidupan yang sempurna. Yesus bilang, kalau kau mau selamat,
Pulanglah, jual hartamu, kasih orang miskin, kemudian ikut aku. Dan orang itu meninggalkan Yesus karena banyak hartanya, sehingga Yesus berkata, lebih sukar satu orang kaya masuk surga daripada satu ekor onta masuk lubang jahat. 3 orang kaya di Alkitab yang ada di Injil, 3-tiganya binasa. Dan mereka bukan penjahat. Mereka bukan seperti preman penjudi yang mengumpulkan harta dari hasil judi. Saudara, oh hartaku halal. Semua orang tadi hartanya halal. Cuma satu yang hartanya nggak didapatnya halal, Zakheus. Zakheus menjadi kaya karena pemungut cukai. Dia kaya di atas penderitaan orang. Dia kaya di atas sumpah serapah orang. Semua orang membenci pemungut cukai. Pemungut cukai itu sarang penyamun, termasuk di negara kita ini. Makanya Prabowo mau bubarkan itu bea cukai. Kalau kalian nggak berani memperbaiki, saya bubarkan, kan itu kata presiden kita kan. Karena sarang penyamun itu. Nah, Zakheus satu-satunya orang kaya yang berjumpa dengan Yesus di pohon ara. Dan apa kata Yesus sama Zakheus? Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Dan Zakheus bilang apa? Separuh dari hartaku ku kasih orang miskin. Dan orang yang pernah kurugikan, orang yang pernah kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Amin. Itu membuktikan bahwa dia kaya di hadapan Allah. Hartanya, hatinya ada di dalam Tuhan. Begitu dia mengenal Yesus, hatinya, hartanya ada di dalam Yesus. Amin. Itu dia. Makanya yang kita cari dunia ini apa? Keselamatan. Apakah hati kita sudah berada pada Tuhan? Apakah harta kita sudah ada pada Tuhan? Makanya saudara, selalu saya tidak segan-segan. Kenapa? Karena masih banyak orang tidak mau mengembalikan perpuluhan itu milik Tuhan. Dia nggak mau hartanya ada di dalam genggaman Tuhan. Apakah kita nggak mau harta kita itu ada dalam perbendaharaan Tuhan? Makanya Tuhan bilang, kembalikanlah 1/10 supaya ada perbendaharaanku di rumahku, kata Tuhan. Amin. Kan itu kata Tuhan. Silakan baca Maleakhi 3. Mungkin saudara tergeliur dengan kata-kata pendeta kaleng-kaleng yang di YouTube. Jangan kasih perpuluhan sama pendeta. Sama pendeta memang jangan dikasih. Tapi sama Tuhan, engkau harus kasih. Amin. Saya nggak perlu dikasihani. Ya, saudara, ada pendeta masuk penjara gara-gara pemberian jemaatnya kembali ketika terjadi clash, terjadi masalah. Oh, ini dari saya, ini dari saya, ini dari saya. Akhirnya ribut, berakhir di pengadilan. Itu pendeta sekarang ada di penjara sama tempat saya pelayan. Akhirnya saya berkesimpulan, kalau memang saudara tidak karena hatimu sama Tuhan, jangan kasih. Kalau bukan karena hatimu ada di dalam perbendaharaan Tuhan, kalau bukan karena hartamu tidak di dalam Tuhan, saya menjawab, ya maaf ya, jangan. Daripada nanti kita bersoal, jangan sampai nanti itu pendeta makan gara-gara persembahan kita. Saudara, tidak ada gunanya saudara. Itu persembahan kita akan jadi Saya lama sih nangis saya saudara sama pendeta. Gara-gara aset gereja, memperebutkan aset. Karena si kaya biasanya lebih kuat. Dan orang kaya ini dia lebih berani menyogok jaksa supaya pendeta ini masuk. Sekarang di penjara. Waktu Natal kemarin saya baru tahu, ada pendeta yang bilang pas dia baca liturgi, nangis saya saudara. Saya tanya, dia bilang itu pendeta. Pendeta di mana? Pendeta di Perawang. Maaf saya nggak kasih tahu
gerejanya apa marganya. Kenapa? Gara-gara aset, gara-gara pemberian jemaat, intinya gara-gara orang kaya. Saudara, saya panggil pendeta itu, ayo Pak, makan sama saya di sini. Karena dia udah pakai baju seragam, seragam napi. Dia nangis, dia bilang tidak usah. Saya tahu diri. Ya mungkin karena situ banyak pegawai-pegawai lapas, ada kepala lapas juga kan. Mungkin ya tahulah begitu narapidana kasta kita turun sudah. Saya samperin dia ke belakang, saya bawa kue, ada dikasih saya kue tak penghargaan sama hamba Tuhan. Saya pergi sama dia, saya duduk makan. Kalau kau tidak mau ke depan, saya yang ke belakang. Saya bilang Pak, kita sama. Nangis di sana. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya, apakah saya juga bisa saya seperti ini? Bisa. Kalau ada orang yang memberi tapi hatinya tidak sama Tuhan, kalau ada orang yang berkorban tapi supaya dilihat orang, kalau ada orang yang membantu gereja tapi dengan niat supaya dia dipuji orang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada lagi saudara, tidak ada yang dia sumbangkan keyboard sama gereja dengan berharap anaknya yang main. Nah karena anaknya yang main, nengkeklah anak ini, tiba mau main, tiba enggak. Kadang-kadang pendeta kerepotan. Dia sibuk, dia les, dia begini, tidak bisa cari. Nah tiba ada hal yang penting, anaknya berulah karena bapakku kok yang nyumbang, bapakku orang yang di gereja, keyboard ini kan bapakku yang beli. Nah si hamba Tuhan yang selalu makan perasaan, tiba butuh, ayo nanti latihan, ayo nanti pelayanan gini, aku lagi tidak bisa, banyak tugas bla bla. Nah satu hari mau Natal disuruh latihan, kadang datang, kadang enggak. Nah si pendeta bingung ini. Orang sini bilang pantang diaro. Iya. Nah, tanpa diduga si pendeta punya istri. Ada istrinya kebetulan datang Natal itu ke gereja. Datang Natal ke gereja, oh senang kali istrinya. Ada pemain musik kita. Yang satu itu susah kali. Tiba dipanggil tidak datang, tiba diharap tidak datang. Kalau suka-sukanya aja. Berarti aman lah. Ada pemain musik kita Natal ini. Jadi ketika ada istri lainnya si pendeta ini datang, mulailah dia sampai Natal selesai. Habis Natal, keyboard ditarik. Kenapa aman? Si pendeta terdiam, apa salah kami? Iyalah, mentang-mentang kalian punya adik datang, anakku udah dipakai lagi. Tarik keyboard ini. Si pendeta datang ke rumah mau minta maaf, tetap diambil. Saya bilang kalau aku tidak mau minta maaf, rumah bela dari bawah. Kalau kita tidak punya hati sama Tuhan, jangan. Tapi kalau kita maaf ya, kalau tadi saya bilang, kalau kita mau karena hati kita sama Tuhan, karena harta kita sama Tuhan, makanya Tuhan bilang, jangankan harta, nyawa pun kau beri, ku kembalikan. Itu kata Tuhan kan, amin. Itu bagi orang yang sudah yakin hidupnya di dalam Tuhan. Ayo ayat terakhir, Matius 16:24. Ya. Jadi saya sudah berdamai di situ. Itu jadi pelajaran buat saya, saudara. Ya. Silakan baca Matius 16:24. Ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Amin. Kenapa orang ini mau menyerahkan nyawanya? Karena hatinya, hidupnya sudah di dalam Tuhan. Jangankan 1/10, itu dari Tuhan. Makanya dibilang Tuhan sama istri Lot tadi, barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan kita kehilangan nyawa, aku kembalikan. Amin. Nah, jangankan nyawa, keringan aja belum tahu kita. Tapi saya hari ini bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, itu menentukan keselamatan kita. Amin. Kita tunjukkan ke sekalipun kau menjadikan, kita siapkan hati kita untuk menghadapi perjamuan kudus ini. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada ilah. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Di hadiratmu ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu yang ku rindu, hanya dirimu. Saya mengundang pelayan Tuhan
diselamatkan. Tidak sulit bagi Tuhan menyelamatkan kita. Anaknya Yesus Kristus Dia utus untuk menebus kita dengan darah dan korban. Bahkan untuk menyelamatkan istri Lot, Dia utus malaikat. Tapi istri Lot binasa bukan karena malaikat tidak jadi datang. Dia binasa karena hartanya, tempat dia meletakkan hatinya. Sampai di titik itu Tuhan tidak bisa menyelamatkan engkau, jemaat Tuhan, kalau kita sendiri tidak meletakkan hati kita di dalam Tuhan. Sejuta malaikat pun tidak bisa menyelamatkan. Bahkan engkau sudah berada di titik keselamatan seperti Lot, engkau pun akan berbalik kepada kebinasaan itu. Kalau memang hartamu, hatimu ada di harta, engkau sendiri akan berbalik sekalipun engkau sudah selamat. Hati-hati, ini tipu daya iblis. Haleluya. Apakah engkau kaya di hadapan Allah? Kalau engkau menaruh harta, di mana engkau simpan harta? Bapa kami yang di sorga, biarlah firman ini menjadi Allah yang menghidupkan hati dan pikiran kami untuk mengerjakan keselamatan, supaya kami jangan dibinasakan oleh kekayaan kami sendiri. Kami tidak mau seperti ayam yang mati di lubung mani. Kami tidak mau seperti semut yang mati di manisan. Kami tidak mau Tuhan harta kami yang membuat kami mati seperti itu. Ampunilah dosa kami, biarlah kami kaya di hadapan Tuhan. Karena harta kami ada di dalam Tuhan, maka hati kami di dalam Tuhan. Ampunilah dosa kami, supaya kami dapat menyerahkan secara total seluruh hidup kami di dalam Tuhan seperti Zakheus. Datanglah kerajaan-Mu dan selamatkanlah kami, Tuhan. Kami benar-benar mau diselamatkan dari dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus, sucikan hati kami. Kami akan menerima anggur dan roti. Berkatilah roti ini menjadi tubuh Yesus Kristus yang sudah mati terhadap dosa, tubuh yang sudah mati terhadap keinginan daging hawa nafsu duniawi. Kami terima anggur ini sebagai darah perjanjian, darah kekudusan yang melepaskan kami dari segala yang jahat, yang melepaskan kami dari segala tipu daya godaan iblis, godaan dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan duetnya Bu Gembala dengan Petri. Bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan dengan nilai manusia. Ya, sambil dibagikan. Hidup kita tidak ditentukan dengan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi nilai hidup kita ketika firman Tuhan ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak menyalahkan dengan hal-hal yang tidak berguna untuk dunia ini, sehingga kita tahu nilai kehidupan kita, yaitu kerajaan surga. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan.
dibaca dan direnungkan. Nanti setelah membaca firman, kita akan memahami.
yang dikorbankan sebagai penebus dosa. Tubuh yang tidak bercacat, tubuh yang tidak berdosa inilah yang layak menjadi korban atas tubuh kita yang berdosa, supaya kita jangan lagi berdosa. Angkatlah roti ini dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah roti ini sebagai tubuh Kristus. Amin. Angkatlah cawan di tangan kanan. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah anggur ini sebagai darah penebusan, darah anak domba Allah yang menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin benar-benar diselamatkan. Kami benar-benar ingin dibawa, ditempatkan Allah di dalam kerajaan surga. Bukan basa-basi. Ampunilah dosa kami. Jadikanlah kami jemaat-jemaat yang diselamatkan, supaya kami jangan menjadi tiang garam seperti istri Lot yang binasa di langkah terakhir. Kami rindu Tuhan, di mana Engkau berada, kami ingin juga berada. Di mana Engkau ada, kami juga ingin berada. Di mana Engkau tinggal, di situ juga kami ingin tinggal. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari segala tipu daya iblis. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan benar, Engkau ingin menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah kami kaya di hadapan Tuhan, kaya dalam kehidupan yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu dulu. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berikan apa yang sudah kita mengerti dari firman Tuhan, dari hatimu, agar persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup yang selalu kami nikmati. Ajar kami menyadari setiap waktu, setiap detik, setiap nafas yang Tuhan sudah berikan, itu sungguh amat luar biasa buat kami. Tanpa semua itu kami tidak ada apa-apanya.
Dan sebab itu tolong kami Tuhan, untuk kami tahu ketika kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, kami tahu terlebih lagi hidup kami sesungguhnya yang terbaik buat Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Engkau tahu hati, pikiran, jiwa dan kami Tuhan. Dan sebab itu biarlah kami berikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Salam. Selamat tahun baru buat kita semua. Semoga Tuhan, bukan semoga ya, bagi kita yang percaya, Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita menjalani tahun 2026 ini. Dan Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia mengutamakan Tuhan yang beribadah saat ini. Tetap setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Dan marilah kita lakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar dalam kehidupan kita. Dan firman ini merupakan firman penentu keberhasilan hidup kita. Ketika kita menyerahkan seluruh harta kita kepada Tuhan, semua harta yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ini harus kita yakini bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Namun kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Demikian juga